Sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center, salam jumpa kembali. Kali ini kami membagikan beberapa informasi seputar dua orang kudus berasal dari Asia, yakni Santo Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang, yang keberanian dan kesuciannya diperingati gereja setiap tanggal 20 September. Kami berharap informasi-informasi ini dapat membantu kita semua dalam usaha kita untuk meningkatkan iman kita pada Tuhan Yesus. Langsung saja informasi yang pertama. Kedua orang kudus ini, Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang, adalah orang kudus pertama orang asli Korea. Andreas adalah seorang imam dan Paulus adalah seorang awam. Sebenarnya Santo Andreas sendiri dikenang pada tanggal 16 September, namun kemudian dirayakan bersama dengan 100 lebih martir Korea lain di tanggal 20 September. Informasi yang kedua, mari kita lihat sejarah singkat perkembangan kekristenan di Korea. Kekristenan di Korea sendiri mulai ada sekitar abad 17, kemungkinan ketika Jepang menyerang Korea. Para tentara Jepang yang telah memeluk agama Kristen berusaha menyebarkan agama dan membaptis orang-orang Korea. Selain itu, ada juga orang Korea yang pergi ke negara asing lalu dibaptis di sana, kemudian kembali ke negaranya dan men-sharingkan imannya kepada orang lain. Evangelisasi tidak mudah karena Korea menolak segala bentuk hubungan dengan dunia luar dan hanya memperbolehkan perjalanan ke Beijing untuk membayar pajak. Pastor-pastor Jesuit di Cina berhasil memasukkan buku-buku Kristiani, termasuk buku teologi yang ditulis oleh Matteo Ricci, seorang pastor Jesuit yang tinggal di Cina. Umat Katolik di Korea mempelajarinya dan diam-diam berkembang, memupuk iman mereka dengan sabda Allah. Jadi perkembangan kekristenan di Korea cukup unik, yakni melalui gerakan para awam. Belum ada misionaris klerus atau biarawan atau biarawati yang ke sana di awal pertumbuhan kekristenan di Korea. Beberapa tahun kemudian, seorang pastor dari Cina berhasil masuk ke Korea dengan diam-diam. Beliau menemukan sekitar 4.000 orang Katolik yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan seorang pastor satupun. Beberapa tahun setelahnya, jumlah umat Katolik di Korea bertambah menjadi sekitar 10.000 orang. Di akhir abad ke-18, agama Katolik Roman di Korea mulai secara sangat perlahan mengakar dan diperkenalkan oleh umat awam. Baru pada tahun 1836, Korea menerima kedatangan para imam misionaris, yakni para imam MEP dari Prancis yang memperkenalkan umat Korea pada kehidupan sakramen. Di akhir masa dinasti Joseon, agama Kristiani ditindas keras dan banyak umat Kristiani yang disiksa dan dibunuh. Umat Katolik harus secara tertutup mempraktekkan iman mereka. Beberapa ribu umat Kristiani seperti Katolik, Presbyterian, dan Metodis dihukum mati selama masa ini. Termasuk diantaranya yaitu Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus. Pada tahun 1866, pemerintah Korea mengeluarkan keputusan untuk membunuh semua orang Katolik. Jadi sekitar 2.000 orang Katolik dipenggal dan tubuhnya dibuang ke Sungai Han. Hanya segelintir yang dapat diidentifikasi, semuanya hilang begitu saja. Catatan kecil, menjadi Kristen adalah suatu tindakan terlarang di Korea saat itu yang sangat kental dengan aliran Konfusianismenya. Informasi yang ketiga, Santo Andreas Kim lahir pada tanggal 21 Agustus 1821 di Seolmou, Dangjin, Korea. Dari pasangan Ignatius Kim Chen-jun dan Ursula Ko. Ayahnya mendapat gelar beato dalam gereja Katolik. Pada usia 15 tahun ia dibaptis. Dan setelah dibaptis, ia melakukan perjalanan jauh untuk masuk ke seminari di Macau yang pada saat itu adalah jajahan Portugis. Setelah beberapa tahun ia kembali ke Korea lalu menyeberangi laut ke Shanghai dan ditabiskan menjadi seorang imam oleh uskup dari Prancis pada tahun 1845. Wikipedia sendiri mencatat ditabiskan pada tahun 1844. Ia kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil di Korea. Informasi yang keempat,
Santo Paulus Chong Hasang sendiri lahir pada tahun 1795. Beliau adalah putra dari Agustinus Chong Yakjon yang merupakan seorang katekis awam yang pernah menulis katekismus dalam bahasa Korea dengan judul Yugyo Yoji. Ayahnya ini juga mati dibunuh karena imannya pada periode awal kekristenan di Korea. Saat ayah dan kakak laki-lakinya dibunuh, saat itu Paulus berusia sekitar 7 tahun dan bersama ibunya dibuang dan ditelantarkan. Setelah dewasa, Paulus Hasang bekerja sebagai seorang penerjemah pemerintah yang memungkinkan ia untuk keluar negeri bolak-balik ke Beijing. Kesempatan yang ke Beijing ini digunakannya untuk berelasi dengan Uskup Beijing, dan melalui Uskup Beijing ini ia menulis surat kepada Paus Gregorius ke-16 untuk meminta dikirim imam dan mendirikan keuskupan di Korea. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1828, seorang uskup dan beberapa imam diutus ke Korea. Bagi uskup baru itu, Paulus Hasang adalah seorang yang berbakat, gigih, berbudi luhur, sehingga layak untuk diberi pelajaran bahasa Latin dan teologi sebagai persiapan untuk ditabiskan menjadi seorang imam. Namun sayangnya, sebelum sempat ditabiskan, Paulus sudah ditangkap. Informasi yang kelima. Paulus Hasang di hadapan hakim tidak membela diri dan tetap mengakui bahwa ia adalah seorang Katolik dan akan tetap Katolik hingga mati. Atas pernyataan itulah kemudian dia disiksa, diikat pada sebuah salib di atas sebuah gerobak. Ajal menjemputnya dalam keadaan seperti itu, namun roman wajahnya tetap nampak tenang. Sedangkan Santo Andreas Kim ditangkap, disiksa dan dihukum pancung di Sungai Han dekat kota Seoul pada usia 25 tahun, setahun setelah ia ditabiskan. Sebanyak 103 orang Katolik dibunuh antara tahun 1839 dan 1867. Di dalamnya adalah kedua orang kudus ini, Andreas dan Paulus. Sebagian besar dari martir ini adalah orang awam, mulai dari yang tua sampai muda, laki-laki dan perempuan, orang miskin dan orang kaya. Selain itu ada 10 anggota imam MEP menjadi martir, 3 uskup dan 7 imam. Dengan ini jumlah total martir di Korea ada 113 orang. Jadi sebenarnya peringatan kedua orang kudus ini sekaligus menjadi peringatan masyarakat Korea yang bersedia menjadi martir demi iman mereka akan Yesus. Mereka kemudian dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 6 Mei 1984 saat beliau mengunjungi Korea Selatan. Informasi yang keenam. Berikut adalah kata-kata kedua orang kudus yang sempat diabadikan dan kemudian menjadi populer. Bagus untuk kita renungkan. Paulus Chong Hasang pernah berkata, "Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya adalah seorang Kristen dan saya akan tetap Kristen sampai mati." Sedangkan ini adalah kata-kata terakhir dari Santo Andreas Kim Tae-gon. "Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Saudara yang terkasih, mereka adalah orang-orang pertama Korea yang dinyatakan kudus oleh Gereja Katolik dalam sebuah upacara penetapan orang kudus yang dilakukan di luar Vatikan untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja. Mereka adalah orang Asia seperti kita. Mereka pergi meninggalkan pesan kecil bahwa orang kudus tidak harus datang dari Eropa, Amerika Latin atau Afrika, Asia juga. Dan kita semua diundang menjadi kudus dengan cara kita. Dari Rumah Retret Batam Oase Center, kami mengucapkan selamat merenungkan kesalehan Santo Andreas dan Santo Paulus. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.